dengan keadaan yang sehat walafiat dalam diskusi. Kenapa guys? Di diskusi PKK pada malam hari ini ya. Oke, acara yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ya, oke. Ais. Dengar ya suara saya ya? Ya, dan Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Mbak Vina Apriliani selaku narasumber pada malam hari ini, Mbak, dan juga moderator kita yang punya Bondowoso, pengusaha milenial dari Bondowoso, Mbak Bunga Puspitasari. Tak lupa juga Ketua Umum Pimpinan Wilayah IPM Jawa Timur, Imaman Didi Kurniawan, dan kawan-kawan semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam, semoga sehat selalu. Amin. Sebelumnya kami tak lupa ucapkan juga terima kasih kepada Bu Umi ya, Kepala Sekolah SMA 1 Malang, Muhammadiyah Malang. Selamat datang Bu bersama teman-teman IPM Jawa Timur dan komunitas saudagar pelajar. Oke teman-teman semuanya yang berbahagia, bahwasanya diskusi malam hari ini adalah serangkaian daripada Semarak Milad IPM yang ke-60. Nah, di sini dari kemarin ada bidang advokasi, bidang asbu, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini adalah diskusi tentang bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Sebelumnya perlu kami sampaikan juga di bidang pengembangan kreativitas dan kewirausahaan PWIPM Jawa Timur, kita memiliki suatu komunitas yang namanya Komunitas Saudagar Pelajar. Nah, Komunitas Saudagar Pelajar ini memadai teman-teman pelajar yang ingin belajar, yang ingin istilahnya mencoba untuk memulai berwirausaha. Kita mencoba untuk memadai teman-teman semuanya. Nah, alhamdulillahnya beberapa kegiatan yang telah kita selenggarakan, kita bisa menghimpun sebuah cerita-cerita inspiratif yang cukup fenomenal di kalangan teman-teman pelajar, bahwasannya teman-teman pelajar masih usia SMP, SMA, bahkan ada yang SD sudah memberikan testimoninya tentang pengalaman berwirausahanya, yaitu sudah terbentuk sudah terpublikasi sebuah buku yang bernama Pelajar-Pelajar Pengusaha. Nah, itu salah satu bukti konkret dari komunitas saudagar pelajar. Nah, pada kesempatan diskusi kali ini kita mengambil tema bagaimana memulai suatu wirausaha ya, khususnya di tengah pandemi saat ini. Karena apa teman-teman semuanya? Di tengah pandemi ini kondisi juga sangat tidak menentu ya. Banyak usaha-usaha besar sekalipun yang tutup, sekelas Giant itu mem-PHK seluruh karyawannya dan menutup gerainya. Nah, itu sekelas perusahaan yang sangat besar, perusahaan yang sudah berjalan beberapa tahun yang lama. Kemudian bagaimana dengan perusahaan atau usaha-usaha UKM saat ini gitu, usaha kecil yang ada di pinggir jalan. Nah, bagaimana mereka istilahnya terdampaknya yang mereka rasakan. Perusahaan yang sekelas besar pun sangat terdampak, apalagi perusahaan kecil atau usaha-usaha UMKM. Nah, pada kesempatan malam hari ini dengan adanya diskusi tentang pelajar, kewirausahaan pelajar, kira-kira bagaimana
kita mencari terobosan, bagaimana kita mencari sebuah peluang untuk mengatasi di tengah kondisi pandemi yang mungkin ekonomi juga sedang kritis. Nah, inilah yang mungkin kita akan bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama dengan moderator. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, khususnya kita sebagai seorang pelajar. Dan saya meyakini bahwa mungkin banyak usaha-usaha tutup, banyak usaha-usaha kecil tutup, tetapi perlu diingat teman-teman, pasti akan tergantikan dengan usaha-usaha baru yang muncul. Mungkin yang awalnya dulu offline jadi online. Yang awalnya dulu offline, tapi strateginya masih kuno, offline dengan strategi yang sangat lebih menarik. Nah, karena apa? Perekonomian juga akan terus tetap berputar. Jadi bagaimana kita pinter-pinter mengetahui strategi atau bagaimana kita jeli menemukan sebuah peluang di tengah permasalahan. Pasti di setiap sebuah permasalahan ada peluang yang bisa kita temukan. Nah, inilah PR dari kita semuanya untuk diskusi pada malam hari ini. Mari kita diskusikan bersama juga pemantik kita, Mbak Vina Apriliani. Kira-kira apa yang bisa kita rumuskan? Nah, nanti teman-teman dari berbagai pelajar dari berbagai daerah mungkin bisa memberikan ide, usulan. Oh, kira-kira inilah usaha yang cocok. Ini gebrakan yang bisa kita lakukan, atau inilah gebrakan yang kita bisa bantu UMKM di sekitar kita. Nah, itu mungkin yang bisa kita diskusikan bersama pada malam hari ini. Oke, teman-teman, barangkali itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menghasilkan sebuah gagasan baru yang bisa kita segera eksekusi. Khususnya kita sebagai pelajar, bagaimana mencari peluang usaha itu sendiri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dan kami mohon untuk Mbak Vina untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman biar lebih antusias, lebih semangat, dan bisa berkarya bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Faiz atas sambutannya. Oke, langsung saja kita masuk ke diskusinya untuk mempersingkat waktu. Saya bacakan dulu kurikulum PT-nya ya. Namanya Mbak. Ini ada narasumber kita nih yang sangat-sangat luar biasa. Beliau bernama Vina Suudia. Itu ya Mbak ya, bacanya Mbak ya. Ya, Vina Apriliani Suudia, tapi panjangan ya, jadi ya udah Vina Suudia aja. Work experience-nya 2009 sampai 2012 bekerja di Bank Nasional Indonesia, 2012 sampai 2015 di Caterpillar Indonesia as Executive Administrative Assistant, 2015 sampai 2016 di Opti Associates as Business Development Manager. Maaf ya, ini lidahnya lidah Indonesia banget gitu loh. 2016 Person Managing Director of Acura Indonesia. Best Education-nya di Batam International University. Aktivitasnya sekarang banyak nih Mbak Vinanya nih, member of Kadin Provinsi Riau, member of HIPMI Provinsi Riau, member Indonesia Management Association, Lecturer of Management, alumni of Lemhanas 2020, UMKM Movement. Oke. Dengan tema sukses memulai bisnis bagi pemula nih Mbak Vina. Kira-kira apa nih yang akan kita ulas nih? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati panitia ya dari IPM, dan selamat milad yang ke-60 ya untuk Ikatan Pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan selalu berkarya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah, maaf. Mudah-mudahan selalu sukses berkarya dan menebar kebaikan untuk teman-teman pelajar yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya secara nasional. Oke. Nah, kemarin sebenarnya saya senang banget ya teman-teman antusias di hari Minggu malam. Biasanya kalau Minggu malam anak-anak muda sukanya apa sih? Buka Netflix mungkin ya, atau nonton, atau apa ya, kegiatan-kegiatan yang
santai, relax gitu ya, daripada sharing tentang hal-hal, wah ini kayaknya bisnis serius banget ya. Kita mau ngomongin bisnis, waduh ini apalagi teman-teman saya lihat banyak yang masih pelajar sekolah, SMA, ada yang SMP tadi ya Mas Faisal ya, sudah mengelaborate bahwa teman-teman dari saudagar pelajar banyak sekali yang sudah menghasilkan karya ya, buku dan lain sebagainya. Itu saya bangga terus terang. Dan ini saya pertama kali Mbak Bunga untuk memberikan sharing tentang bisnis di teman-teman di Jawa Timur. Nah, kalau saya sendiri kan domisilinya saya di Kepulauan Riau ya, di Batam. Jadi kalau teman-teman pernah ke Batam, kalau dari Surabaya 2 jam. Nah, kalau saya usahanya ada di Jakarta dan di Batam gitu. Jadi ke Jawa juga, memang saya asalnya dari Malang ya, jadi kemarin baru pulang untuk Lebaran, tapi sekarang belum bisa kemana-mana lagi, karena sekarang di Batam juga lagi PPKM level 4 ya, jadi kita ini dulu lah, break dulu, online dulu ya semuanya, dan kita masih melihat sikon dulu nih gimana gitu. Oke, ini mau tanya jawab langsung atau mau di-share PPT yang saya kirim kemarin? Boleh di-share, Kak. Nanti mungkin teman-teman ada yang tanya jawab via chat atau bisa Kita udah di host ya. So, coba saya di-share host. Oke, ini ya. Slide-nya dari Mbak Bunga ya. Oke. Nah, teman-teman kalau kita bicara bisnis itu nggak akan ada selesainya dan pasti seru banget ya. Bisnis it's excitement, bisnis itu hal-hal yang menyenangkan. Jadi hal-hal yang sangat menggembirakan kalau dibicarakan karena nggak ada habisnya. Gitu. Nah ini kalau di sini temanya sukses memulai bisnis bagi pemula, karena di sini teman-teman adalah pelajar gitu ya. Tapi memang sukses di usia muda itu sangat menyenangkan ya teman-teman ya. Masih banyak waktu teman-teman untuk bisa bereksplor, mengeksplorasi apa yang menjadi potensi teman-teman semua gitu. Tapi kembali lagi kita harus tahu how to-nya atau bagaimana caranya menuju ke sana gitu ya. Jadi kalau misalnya nih Mbak Bunga, saya boleh tahu nggak bisnisnya apa? Kalau saya sendiri bergerak di bidang marketplace di online sih, Kak. Jadi kalau di PPKM ini insya Allah nggak terdampak. Nggak terdampak ya, alhamdulillah. Karena online ya, memang semuanya sekarang serba digital ya. Ininya apa produknya? Saya lebih ke handicraft. Terus abis itu saya juga ada bisnis offline juga di Bondowoso, tapi itu yang sedikit saya kurangi, jadi saya lebih fokuskan ke peningkatan penjualan di marketplace. Oke, ya benar-benar. Nah, ini mungkin kalau Mbak Bunga sudah tahu ya bisnisnya mau apa. Kembali ke teman-teman nih ya. Ini saya juga ada mentor saya di sini, Mas Fuad tadi ya join. Terus saya juga mau nyapa Bapak Ibu pengajar yang sudah join juga di webinar malam ini. Mohon izin bukan apa ya kalau orang bilang minterin ya, tapi kita berbagi, saya sekedar berbagi ilmu yang saya punyai saja. Jadi nanti kita sharing aja teman-teman, kalau mau ditanya silahkan, karena saya kalau saya share slide ini it's most to ini ya, lebih ke highlight aja, jadi garis besarnya aja, nanti kita lebih banyak kalau bisa ke interaksi ya. Nah, gimana sih kita memulai bisnis? Misalnya nih, Mas Faisal atau teman-teman lain nih ada lihat temennya yang punya bisnis catering misalnya. Saya pengen dong bisnis catering. Sukses nih kayaknya ya. Nah, terus lihat lagi nih teman yang lain punya bisnis laundry. Sukses juga, pengen juga gitu ya. Atau enggak, lihat teman yang lain punya bisnis misalnya apa nih yang sekarang yang rumah makan, misalnya coffee shop yang lagi booming di mana-mana, pingin juga dong punya coffee shop gitu ya, kok kayaknya rame, banyak untung nih kayaknya gitu. Nah teman-teman boleh next slide-nya. Nah teman-teman boleh ya punya ide banyak, nggak masalah, tapi ingat teman-teman harus fokus dengan satu saja, apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk mau starting atau akan memulai gitu ya. Jadi misalnya ditulis dulu satu, saya mau bikin catering misalnya, as a caterer, I want to be a caterer. Saya mau jadi seorang caterer atau pengusaha catering gitu ya.
Oke, satu aja dulu ditulis, saya mau jadi caterer. Boleh next slide? Nah, setelah tahu pengen jadi caterer karena saya suka masak ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Ya, karena kita suka do what you like. Jadi kalau bisnis itu jangan dikira langsung cuan ya. Cuan itu langsung punya duit gitu ya. Saya start bisnis, saya langsung cuan. Enggak gitu ya. Jadi biar nggak bosen, biar nggak patah arang, lakukan apa yang teman-teman suka. Kalau dulu zaman saya sekitar 10-12 tahun lalu, pekerjaan-pekerjaan yang yang dilihat orang ya, itu pekerjaan yang formal. Contohnya misalnya saya dulu as a banker, pegawai bank. Lalu saya kerja lagi di perusahaan multinational company, perusahaan Amerika. Saya kerja di situ as administrative assistant. Lalu saya bekerja lagi di perusahaan Australia. Nah, sebagai manajer itu pekerjaan-pekerjaan formal. Tapi sekarang timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu kita nggak pikir ya. Misalnya nih, Mbak Bunga suka nulis misalnya ya, suka nulis. Oh, bisa jadi cuan loh sekarang. Didalemin copywriting ya, misalnya. Udah bisa jadi duit, tapi difokuskan dulu. Oke, saya suka nulis, saya mau jadi copywriter. I want to be a copywriter. Nulis ini kan nggak gampang. Kita bercerita tentang suatu produk supaya produk kita itu didengerin sama orang, supaya produk kita itu laku dijual di market ya. Lalu apalagi saya suka fotografi loh gitu. Nah, bisa jadi your hobby become your income ya, bisa jadi income. Saya suka fotografi misalnya, bisa jadi income. Lalu misalnya saya suka cuap-cuap ya, saya suka cuap-cuap. Dulu cuap-cuap nggak dibayar ya. Wah, orang gila nih ngomong sendiri ini gitu ya. Tapi kalau sekarang kita cuap-cuap, kita di depan kamera, you can be a YouTuber, you can be a blogger. Saya suka make up dulu. Ngapain sih kamu manner-manner ya, mau make up sekarang bisa jadi duit ya. Apalagi misalnya banyak ya hal-hal yang dulu itu kita nggak melihat itu bisa jadi profesi, bisa jadi satu peluang bisnis, tapi sekarang itu menjadi satu opportunity ya. Nah, start from your hobby. Jadi apa yang kamu suka itu kerjakan. Karena melakukan bisnis itu harus continuous dan harus sabar, napasnya harus panjang, dan nggak boleh patah arang. Jadi kalau if you do what you don't like, itu bisa jadi di tengah jalan. Kalau teman-teman melakukan sesuatu yang teman-teman nggak suka, nggak cuan nih. Nggak cuan itu maksudnya nggak profit, nggak untung, nggak ada duitnya. Udah, plus. Gitu, nggak mau lagi lanjutin ya. Padahal kalau kita mau bisnis itu bukan sehari 2 hari ya, bukan mimpi it's like a one night itu aja gitu langsung plak, jadi enggak. Jadi teman-teman harus pertama fokus, yang kedua lakukan apa yang teman-teman suka, yang teman-teman mampu, yang teman-teman bisa, yang skill set-nya ada di situ. Nah, itu boleh ya. Boleh slide selanjutnya. Oke. Ini yang agak sedikit teman-teman harus berpikir ya. Sudah satu, fokus. Oke, Mbak Vina, saya sudah fokus nih. Oke, yang kedua nih ya. Saya sudah tahu hobi saya mau jadi bisnis. Nah, yang ketiga ya, kuasai segala tentang bisnis kamu. Oke, ini saya ada 2 gambar ya, Gojek. Siapa sih yang nggak tahu Gojek ya, teman-teman ya? Ada satu pertanyaan, what is the problem? Who has the problem? Siapa yang punya masalah? What is the problem? Apa masalahnya? Kira-kira apa yang masalah yang diselesaikan sama Gojek? Apa masalah yang diselesaikan sama Gojek? Transportasi, safety, praktis, ya. Siapa yang punya masalah? Who has the problem? Who ini manusianya ya. Saya yang punya masalah, saya nggak mau kalau naik kopal misalnya. Saya nggak mau naik ojek pangkalan karena apa? It's not safe for me, nggak safe buat saya. Karena apa? Saya nggak tahu ya ini benar apa nggak, saya bakal dibawa ke tujuan saya atau nggak, saya nggak tahu rate-nya bakal kalau saya di luar kota, saya pergi ke Bangil atau ke Pasuruan, saya naik opal misalnya ojek pangkalan, bener nggak sih rate yang dikasih ke saya, atau rate itu artinya charge-nya yang dikasih ke saya itu bener nggak ya? What is the solution yang dikasih Gojek dan Ojek for Every Need ini? Apa yang dikasih solusinya sama dia? Dia memberikan Anda kepastian, dia memberikan Anda keamanan, dia memberikan Anda
prestis ya. Prestis kalau kita naik ojek, yang jadi ojeknya pakai seragam dong ya. Beda sama Opal ya mungkin ya. Nah, atau enggak apa nih yang kamu dapatkan kalau kamu pakai servisnya Gojek? Gojek is not only ojek ya, tapi kan dia punya servis yang lain ya. Punya GoFood, punya GoSend, punya GoMassage dan lain sebagainya ya sekarang. Dan Gojek is not only Indonesian company ya, bukan hanya urusan Indonesia tapi multinasional. Sekarang sudah unicorn dan dia kalau teman-teman pergi ke Thailand, teman-teman pergi ke Singapura itu sudah ada mereka di sana. Gitu. Nah, how big is the market? Indonesia mungkin dia memasukin Asia Tenggara ya, udah mulai masuk Asia Tenggara. Kalau teman-teman berjalan-jalan pergi ke Thailand ya, di sana itu sukanya naik motor, sama kayak kalau kita ke Bali, sama kayak kita kalau di sini di Indonesia kita sukanya naik motor. Jadi masih visible marketnya di sana, gitu ya. What factor will impact the business? Faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi bisnis dari Gojek ini? Nah, itu. Ini research ya. Jadi research itu teman-teman sudah melakukan langkah 1 fokus, langkah 2 teman-teman sudah tahu apa yang akan dilakukan, langkah 3 lakukan sedikit pendataan atau penelitian ya. Sedikit aja dari 6 ini. Why do people choose you? Misalnya nih Mbak Bunga punya produk clothing line misalnya, bikin baju clothing line. Clothing line di Indonesia kan banyak ya, apalagi di Jawa Timur mungkin banyak ya. Tapi kenapa kita harus pilih produknya Mbak Bunga misalnya? Why do people choose you? Nah, itu ada namanya uniqueness ya, USP, uniqueness selling proposition. Nah, itu nanti ada ilmunya lagi ya teman-teman. Kita sekarang basic dulu nih ya, basic dulu supaya kita tahu step by step-nya. Terus ini ada contohnya lagi. Pop mie panas pakai nasi yang sekarang ya. Kenapa kok pop mie panas pakai nasi? Siapa sih yang terselesaikan masalahnya dengan pop mie? Mungkin kebanyakan kita sebagai mahasiswa ya yang nggak suka, mungkin saya nggak mau cuci piring, popnya aja. Jadi popnya habis dimakan dibuang. Tapi nggak kenyang loh kalau makan popnya aja. Ya udah nih kan ada yang pakai nasi ya. Jadi who has the problem? Market yang pengen makan kenyang dan praktis. Itu yang punya masalah dengan mie yang dibungkus pakai plastik. Jadi dia pilihnya pop mie dengan nasi, gitu ya. Who has the problem? Solusinya apa? Ya ini pakai cup air panas, tinggal diaduk, in the go, langsung jalan bawa sambil di bis atau misalnya sambil naik angkot atau misalnya sambil naik mobil sambil makan. Habis itu selesai, bungkusnya dibuang, nggak usah cuci piring ya. How big is the market? Ya, nah itu harus dilakukan penelitian. Siapa aja yang suka makan mie, gitu ya. Lalu seberapa besar nih impact bisnisnya dari Indomie ini, gitu loh. Terus kenapa sih kita pilih pop mie rather than produk lain misalnya? Kalau yang pop mie ini kan ini ya, kita kalau misalnya mie di cup itu pasti ya pop mie ya. Nah, padahal masih ada produk lain. Kenapa kita pilih pop mie instead of brand lain gitu ya? Nah, itu kalau teman-teman oke, saya sudah punya satu ide, lalu saya bikin 6 pertanyaan ini saya harus jawab satu-satu. Nah, di situ you will find ini apa namanya? Possibility dan visibility dari produk atau jasa yang akan teman-teman jual. Oke? Boleh next slide-nya. Oke ya. Ini sebelumnya slide sebelumnya. Nah, teman-teman, sell the problem you solve, not the product. Artinya jual solusi ya. Jual solusi bukan jual produk. Kayak tadi contohnya Indomie. Dia menjual solusi ya, dia bukan jual mie. Kalau mie kan banyak, tapi dia jual solusi nih. Pop mie solusinya apa? Praktis. Lalu apalagi Gojek solusinya apa? You save, ya ada kepastian kamu pakai Gojek, jadi kemana-mana aman. Terus biayanya juga kita sudah tahu sebelum kita order ya. Jadi solve problem kita atau solusi dari masalah kita itu terselesaikan ya. Jadi kita nggak jual produk. Kalau teman-teman ini ya, misalnya nih, teman-teman jual produk, itu pasti akan banyak kompetitornya. Tapi kalau teman-teman jual solusi, it's only you ya yang punya solusi itu. Jadi kompetitor lain
pasti juga punya uniqueness yang lain, tapi kita juga punya uniqueness kita sendiri ya. Jadi kita bisa bersaing gitu ya. Next slide. Oke, fail to innovate atau belajar dari kegagalan. Nah, ingat ya kalau jadi pebisnis ada dua ya teman-teman ya. Bersiap untuk gagal dan bersiap untuk sukses. Oke. Jadi bersiap untuk gagal artinya apa? Mentalnya disiapin kalau gagal. Gagal bukan berarti stop, tapi harus coba lagi dengan metode yang berbeda. Jadi misalnya saya kemarin, saya melakukan, saya jualan ini nih, jualan, misalnya saya kemarin jualan apa nih contohnya? Saya kemarin jualan jus kemasan ya, misalnya cold press juice, itu misalnya jus murni yang udah ditaruh di kemasan itu ya. Nah, saya jualan itu, tapi kok kok dikit yang beli. Nah, itu di review. Kenapa? Setelah itu jangan melakukan metode yang sama. You have to do another method ya. Jadi metodenya harus dirubah. Bersiap untuk gagal dan bersiap untuk sukses. Jadi sukses juga perlu mental. Kita mau sukses itu juga persiapan ya. Persiapan mental kita itu untuk, wah nanti kamu bakal banyak nih yang beli. Wah nanti kamu bakal dipanggil sana sini untuk jadi narasumber nih karena kamu sukses bisnismu gitu ya. Nah, ini di sini ada gambar nih misalnya innovate. Kita bisa lihatnya gambar satu ini inovasinya luar biasa ya. Kita kalau misalnya lagi pilek nih sekarang ya, zaman flu, zaman pilek. Nah ini oke, ada tisu ditaruh di kepala. It's practice. Memang praktis, nggak usah ngegembol tisu ya, nggak usah bawa tisu. Tapi this is sellable? Apakah di sini menurut etika enak dilihat kalau tisu ditaruh di kepala di roll gitu? Enggak ya, kurang enak dilihat. Jadi fail to innovate ya. Jadi fail to innovate. Lalu yang kedua nih, kita balik ke mie lagi. Yang suka makan mie itu biasanya mie kuah, apalagi kan suka panas kuahnya. Biar teman-teman cepat makan, nggak ditiup-tiup. Nah itu ada inovasi sumpit dengan kipas. Repot ya kalau kayak gitu ya. Itu inovasi teman-teman. Kalau dibilang is innovation, yes. That's innovation. Tapi is that practice? No, itu nggak praktis. Is it sellable? Not really, nggak sellable juga ya. Jadi itu inovasi yang fail, yang gagal. Ada dua pilihan dalam hidup kita yang menentukan kesuksesan, yaitu maju atau diam. Jadi maju aja. Kalau nggak maju, teman-teman nggak tahu which is teman-teman akan gagal atau teman-teman akan sukses ya. Nah, jadi kalau gagal jangan putus asa, terus mencoba dan belajar dari pengalaman karena kegagalan itu guru terbaik ya teman-teman ya buat kita. Apalagi nih masih muda-muda semua ini ya, masih ada yang SMA, SMP tadi ya, mahasiswa, wah luar biasa banget. Ini saya sebenarnya salut sekali ya. Saya seusia teman-teman ini yang nggak mikir mau jadi pengusaha sih, serius. Nah ini teman-teman masih umur-umur yang wow, it's very productive age ya. Di situ kegagalan itu kan kita ada ininya ya, ada kuota lah istilahnya ya. Jadi habisinlah kuota gagalnya ya teman-teman selagi masih muda. Di bawah 30 tahun Anda sudah menghabiskan kuota gagal Anda. Start 30 years old, 30 tahun above ya, kalau misalnya memang mau start bisnis ya udah tinggal lari aja. Gitu ya. Ini saya rasa masih ada slide satu lagi ya. Next slide. Oke, buktikan dengan tindakan bukan kata-kata. Ini saya suka sekali dengan you can dan satu lagi tagline-nya marketplace ya, mulai aja dulu gitu ya tagline-nya. Itu saya suka banget dengan tagline itu. Nah teman-teman ini kalau sudah step 1, 2, 3 dan seterusnya tadi sudah dikerjakan, eksekusi dengan memberikan afirmasi positif di diri kita masing-masing ya. Misalnya Mbak Bunga, I want to start another business misalnya, pivot tadi kayak kata Mas Faisal Ansori tadi, pivot business it mean like you switch your business ya, jadi bisnisnya itu dirubah karena sekarang banyak perubahan-perubahan market ya, perubahan-perubahan daya beli, perubahan-perubahan lingkungan. Jadi pivot itu dirubah ya bisnisnya ya. Jadi mulailah mengatakan afirmasi positif di diri kita bahwa kita mampu, kita bisa, kita mampu, kita sukses. Ya, kalau kita berpikir kita sukses, insya Allah teman-teman akan sukses. Dan yang paling dilarang itu adalah mengeluh ya teman-teman, itu yang paling dilarang ya, mengeluh dan pesimis. Jadi mengeluh itu
teman-teman sudah punya apa nih tadi, sudah dikerjakan semuanya, lalu satu tetek, aduh aku kok capek banget ya. Nah udah, kalau udah kayak gitu sudah pasti akan lemes semuanya dan kita udah nggak bisa bertindak lagi gitu lah. Jadi afirmasi positif terus ditanamkan ya, karena itu bedanya entrepreneur ya, kalau bahasa Jawa Timurannya entrepreneur ya gitu ya, atau kalau bahasa Indonesianya kewirausahaan atau wirausaha ya. Jadi being an entrepreneur is not easy, nggak gampang, but semua orang pasti bisa gitu ya. Nah dari saya sih itu aja ya Mbak Bunga ya. Nanti teman-teman silakan aja. Nah ini it's time to do business. Oke, mungkin dari saya itu aja. Mohon maaf ya kalau ada kurang-kurang segala macam. Nah nanti boleh kalau ada yang mau sharing silakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang mau tanya bisa nih di kolom chat, nanti saya bacakan. Oke, Kak Vina, berkaitan dengan bagaimana sih kita memulai bisnis ya? Banyak nih teman-teman yang memulai bisnis tuh masih mikir tentang modal. Oh, saya mau melangkah nih, cuman saya butuh modal. Jadi masih terhambat dengan adanya modal. Gimana tuh Kak untuk mengatasinya? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Bisnisnya apa dulu ya? Bisnis itu gini. Jadi basic saya kasih basic dikit ya. Jadi kalau kita mau start bisnis itu sama dengan income, bisnis sama dengan profit. Ada namanya jasa, ada namanya industri, ada namanya produk atau trading, ya. Nah, teman-teman mau yang mana? Mau yang mana? Kalau jasa, kebetulan saya bisnisnya memang di bidang jasa, ya, di bidang jasa. Jadi I don't need a lot of capital ya. Saya nggak perlu banyak capital, saya nggak perlu banyak investasi, saya nggak perlu banyak uang untuk starting bisnis. Nah, jadi balik lagi, mau bisnisnya apa? Kalau misalnya you sell a product, pasti harus ada namanya modal. Nah, kalau misalnya nih teman-teman tadi step 1 sudah fokus, step 2 ide-idenya udah ada, step 3 ini yang paling krusial ya. Jadi if you know your business, kalau Anda tahu apa yang jadi bisnis Anda, dikorekin satu-satu nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah tahu ya bisnisnya apa. Ini untuk convincing ya, ini untuk convincing atau meyakinkan namanya investor. Nah, ada namanya elevator pitch. Elevator pitch tahu ya. Jadi misalnya kita berada di lift ya. Elevator tahu ya. Kita berada di lift ini kan cepat nih naiknya. Apa sih bisnisnya? Bisa nggak cerita selama 1 menit? Do you know your business well? Misalnya, bisa nggak ceritain bisnisnya in elevator lift? Selama 1 menit. Oh, bisnis saya adalah begini, saya sudah menghasilkan sekian banyak, ini omset saya, ini profit saya punya sekian banyak capital, saya punya sekian banyak market, ini market saya, ini margin saya, ini apa namanya, sebanyak ini karyawan saya. Itu elevator lift yang kita bisa ceritakan ke investor kita. Jadi you know well ya, you know well what you're doing. Kamu tahu banget apa yang kamu kerjain. Kalau nggak tahu, kalau sekarang kan banyak ya namanya itu venture capital ya, venture capital. Nah itu teman-teman bisa pinjam duit tanpa harus ada namanya aset yang dijaminkan. Tapi teman-teman harus punya ini apa namanya USP ya, unique selling proposition. Teman-teman harus tahu bisnisnya apa dan sudah punya market. Nah nanti investor mikir, oke deh saya mau deh invest di kamu gitu. Tapi untuk starting for small ya, dari kecil aja. Dari kecil apa yang bisa teman-teman kerjakan dikerjain dulu. Jadi jangan berpikir langsung jauh. Kalau udah mikir modal itu pasti kita akan memikirkan modal tapi tidak pada saat awal. Misalnya nih teman-teman sekarang saya kerja nih, ya udah dikumpulin dulu deh uangnya ya. Dikumpulin dulu uangnya baru jangan mulai bisnisnya gitu. Tapi jangan langsung berpikir besar ya, kecil dulu. Gitu ya. Karena kita perlu proses. Oke. Baik. Oke, Kak Vina, ini ada pertanyaan ini dari Eka Yulia Firdayanti. Bu, gimana cara untuk strategi pemasaran agar bisa jalan bisnisnya? Boleh sih ya, strategi itu pasti dan wajib strategi itu. Tapi ini pertanyaannya terlalu general ya. Gimana cara untuk strategi pemasaran agar bisa jalan bisnis?
1, 2, 3, 4 tadi udah dijalanin dulu ya. Itu basicnya udah dijalanin dulu. Lalu starting dari itu, Anda boleh memulai strategi. Nah, teman-teman kalau sudah jalan nih bisnis, itu ada lagi kita namanya ilmu lagi ya, ilmu lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman mau browsing, ada namanya yang simple, itu namanya BMC ya, Business Model Canvas. Itu teman-teman bisa cari di apa namanya, di googling aja. Nah, itu mulai dijawabin BMC-nya, Business Model Canvas-nya. Jadi dari situ teman-teman tahu strateginya mau ngapain. Karena misalnya nih produk itu kan nggak cuma kita aja yang jual. Kalau misalnya Anda berada di blue ocean ya, tahu ya blue ocean, red ocean ya. Jadi gini saya jelasin sedikit ya teman-teman. Kalau misalnya nih teman-teman pernah naik pesawat Lion ya, Lion Air. Lion Air itu adalah red ocean di bidang ini apa? Pesawat ya, di bidang aircraft. Blue ocean-nya apa? Blue ocean-nya. Nah, blue ocean-nya itu adalah Batik Air-nya. Batik Air itu dia satu grup ya. Tapi dia blue ocean. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman bermain yang dinamanya blue ocean ini yang banyak banget temannya di situ, teman-temannya yang berkecimpung di apa namanya bisnis yang sama, yaitu teman-teman harus punya namanya uniqueness ya, keunikan. Ini saya selalu tekankan sih. Jadi kalau misalnya kamu punya alpukat ya, kamu punya alpukat, mau jual alpukat gini sama mau jual sama alpukat, harganya sama apa enggak? Enggak sama ya. Alpukat misalnya sekilo berapa di sana berapa harga alpukat misalnya sekilo 20.000 berapa? 50 ya. 50.000 ya misalnya. Nah, jus alpukat mungkin yang satu biji itu ya, itu satu porsinya itu mungkin bisa jadi setengah harga 1 kilo alpukat. Itu namanya value added ya. Jadi kalau kita mau ngomongin itu nanti bakal panjang dan sangat panjang ya kalau strategi bisnis. Teman-teman tahu basicnya dulu. Nah, nanti kalau misalnya mau belajar lagi strategi bisnis, itu nanti ada lagi ya. Ada lagi yang kita harus apa namanya harus kalau namanya itu apa segi layer to layer ya, dari lapis ke lapis itu kita harus dikorek semua tuh, dikorekin. Kadang ada yang tanya kenapa sih kok jualan saya nggak laku-laku, itu ada ya. Lo memang sebelumnya pernah laku. Kalau pernah laku berarti ada yang salah. Kalau misalnya sebelumnya nggak pernah laku, ya memang salah dari awal misalnya ya. Jadi ada kliniknya. Nah, klinik bisnisnya itu ada lagi. Gitu. Itu workshop sih ya 2 hari ya, nggak bisa kalau cuma webinar 2 jam itu kurang gitu ya. Kalau ini cuma untuk apa general apa awal aja ya. Jadi yang apa buat teman-teman pemula deh ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada nih Kak. Ada dari Rizal. Kak mau tanya nih. Saya baru saja terjun di sorry. Oh ya bener. Saya baru saja terjun di dunia trading dan mining Bitcoin nih. Apakah kiranya ikut serta dalam dunia kripto tersebut aman? Nah, kalau Bitcoin itu kan kalau di OJK kan belum diakui ya. Di OJK belum diakui dan kalau bilang aman nggak aman itu bukan porsinya saya untuk bilang aman atau nggak aman karena negara saja belum mengakui untuk menjadikan cryptocurrency itu sebagai instrumen membayar ya seperti untuk menggantikan uang itu belum ya. Jadi saya belum bisa jawab sih kalau itu aman atau enggak karena belum diatur sama otoritas jasa keuangan ya gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah diatur memang sudah bisa apa namanya dipakai sebagai instrumen investasi ya silakan aja. Ya, Mas Rizal. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Subagus Sirajudin. Assalamualaikum. Bisnis apa yang cocok untuk pelajar ranah SMA apa ya? Karena mungkin waktu dan ruang kita terbatas di tengah kesibukan sekolah. Gimana tuh, Kak? Apa Ya. sih yang pantas nih buat kita anak-anak SMA? Bisnis apa nih, Kak? Oke, yang pasti jangan mengurangi waktu teman-teman belajar ya. Kalau dulu saya punya teman yang SMA memang ya. Teman saya anak SMA ya. Jadi memang satu apa namanya? Kita mentoring gitu.
Dia bisnisnya itu kalau di sekolah itu kan ada yang untuk baju olahraga ada ini ya suka kembar gitu ya di kelas gitu ya suka kita harus kembar nih gitu loh kayak bikin jersey gitu ya bikin jersey. Nah mungkin bisa masuk ke situ. Jadi yang itu bisa disapkan ke percetakan, bisa disapkan ke bagian fabrikasinya. Oh saya mau dong kaos yang customize untuk kelas saya, misalnya kelas 1A, kelas 1B, terus bikin jargonnya apa. Nah itu bisa dijadikan bisnis dulu ya. Apa yang potensi di sekolahnya bisa gitu. Yang penting nggak banyak mengambil waktu produktifnya untuk belajar gitu. Jadi belajar itu jadi prioritas, tapi untuk bisnis teman-teman yang masih SMA, SMP tetap prioritaskan untuk sekolah dulu ya. Gitu. Jadi yang bisnisnya yang nggak makan waktu belajar di sekolah gitu. Mungkin itu bisa jadi ide ya. Gini. Saya juga mau diskusi juga nih sama kakak. Dari saya sendiri ya. Oke. Kebetulan saya masih SMA nih kak. Oke. Masih SMA. Gimana waktu belajar saya dengan waktu gimana cara saya memanage bisnis saya, ini pasti akan bertabrakan dan pasti akan ada salah satu yang dikorbankan. Kalau saya pribadi, saya sekarang mumpung PPKM nih kak, saya lebih fokus di bisnis. Jadi sekolah saya ini sedikit agak terabaikan. Jadi gimana nih kak? Menurut kakak gimana? Ya tetap ya kalau misalnya masih SMP, SMA gitu ya sekolah ya nomor 1 tetap ya. Jadi bukan kewajiban teman-teman untuk cari duit ya kalau masih sekolah ya. Jadi itu kan masih tanggung jawab Bapak Ibu ya untuk memberikan uang buat teman-teman. Tapi kalau misalnya mau belajar ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan jadikan satu fokus. Karena bisnis itu nggak segampang ini ya, nggak ringan ya. Bisnis itu serius ya. Bisnis itu hal yang serius gitu loh. Jadi kalau bisnisnya mulai dari kecil dulu nggak apa-apa deh, tapi pada saat liburan atau nggak pada saat teman-teman udah selesai sekolah, udah selesai ujian, nah itu kan nanti itu ada break ya untuk liburan ya, itu silakan aja, nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi menanamkan mental teman-teman untuk menjadi entrepreneur. Tapi it's not priority. Jadi priority untuk cari duit itu tetap baliknya ke ayah sama ibunya ya, ke orang tua. Gitu. Untuk anak-anak ya tetap belajar gitu. Jadi jangan kebalik ya. Gitu ya. Ini ada lagi ya pertanyaan. Ada lagi nih kak dari Ariska Aulia. Mbak, saya ingin bertanya. Yang pertama ada 2 pertanyaan nih kak. Gimana sih mengubah mindset keluarga untuk bisa mendukung kita untuk bisa berwirausaha? Karena biasanya tuh orang tua pengen banget anaknya jadi PNS. Menurut orang tua kesuksesan apabila jadi PNS. Yang kedua, bagaimana menurut Mbak mengenai menggeluti bisnis MLM? Terima kasih Mbak. Ya itu memang kalau nggak satu keluarga ya, Indonesia itu jumlah entrepreneurnya memang sangat kecil kalau dibandingkan negara-negara maju lain. Kalau teman-teman mungkin ada pertukaran pelajar atau memang punya teman-teman di luar sana, coba tanya ya. Pernah nggak sih kerja di perusahaan? Banyak mereka itu yang nggak kerja di perusahaan, tapi langsung starting bisnis. Ya. Banyak. Jadi entrepreneur di Indonesia ini jumlahnya kalau dibandingkan negara lain kita memang rendah, gitu ya, memang kecil. PR-nya gimana sih caranya convincing atau meyakinkan orang tua supaya support dengan bisnisnya teman-teman. Lagi-lagi ya kalau misalnya sudah lulus nggak apa-apa ya, fokus ya untuk mau apa nih gitu loh. Kalau mau jadi PNS ya tergantung dari teman-teman ya, dari Ariska ya. Kalau misalnya Ariskanya pengen jadi pebisnis, ya yuk kerjakan aja jadi pebisnis. Karena apa? Kalau misalnya kita sudah passionnya di situ, kita maunya di situ, terus kita nggak kerjain, nanti nyesel belakangan. Karena bisnis itu nggak bisa hidup di 2 alam ya. Nah, kalau saya bilang itu, you cannot hidup di 2 alam. Kayak, oke, saya mau jadi pegawai, sekaligus saya mau jadi bisnisman. Nggak bisa ya. Jadi, bisa sih bisa, tapi nggak optimal gitu loh. Jadi misalnya,
saya kerja nih, tapi saya juga bisnis gitu. Ya bisa aja, tapi pasti dua-duanya ini nggak jalan dengan baik gitu. Jadi setengah-setengah, 50-50. Kalau misalnya oke, satu saya lepasin deh, saya mau fokus jadi PNS aja. Ya udah, itu nanti akan bakal fokus jadi PNS dan akan berkarir di situ. Tapi kalau misalnya hidup di dua alam ini artinya apa? Ya hidup sebagai pegawai, ya hidup sebagai entrepreneur. Itu pasti nggak optimal ya. Nah, kalau misalnya masih usia 20 sampai 25 itu nggak apa-apa sih. Explore dulu, gagal lagi, gagal lagi, coba lagi, bangun lagi. Gitu terus sampai menemukan formula yang pas untuk kita gitu. Nanti kita bakal tahu kok potensi kita itu di mana gitu. Ternyata saya ini suka ngomong ya gitu. Ya masukin jadi MLM cocok. Ternyata saya ini suka banget ya cerita, masuk MLM cocok. Ternyata teman saya tuh banyak banget ya, udah nggak apa-apa masuk MLM cocok. Tapi MLM itu teman-teman bukan punya produk sendiri. Kalau kita bisnis, kita mau punya we own our product, we own our brand, we own our business, we own our company gitu ya. Kita punya bisnis kita sendiri. Saya mau punya perusahaan besar loh, saya mau punya perusahaan sendiri. Tapi kalau MLM, teman-teman mencoba untuk mentalnya dibenerin dulu ya, untuk misalnya melatih mental supaya pintar ngomong, melatih mental supaya bisa ngomong di depan orang, melatih ngomong untuk bisa meyakinkan orang, beli dong tumbler saya ini, nanti misalnya kamu beli ini saya kasih tumbler deh, gitu. Nah itu nggak apa-apa, masuk aja di MLM dulu sambil ngelatih, ya kan dibayar juga kan, di situ kan dapat fee juga, tapi mental kita juga kebentuk di situ. It's okay, nggak ada yang pernah salah ya, nggak ada yang salah dan nggak ada yang kalau bisnis tuh bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada banyak nih. Oh, iya. Dari Mbak Syafira Giba. Kak, biasanya bisnis pemula sangat kurang pengalaman dalam mengatur keuangan, pemasukan, dan pengeluaran. Ada rekomendasi aplikasi untuk membantu bisnis pemula dalam mengatur keuangan bisnis kita, Kak? Ya emang ya, nggak cuma anak-anak muda yang sulit ya. Mungkin yang punya bisnis-bisnis yang udah besar juga kadang kecampur uangnya ya. Jadi antara saya tuh suka kalau misalnya dengan teman-teman UMKM gitu, misalnya memberikan insight atau sharing-sharing dengan teman-teman UMKM. Saya selalu tekankan pastikan 30% dari total income itu disiapkan untuk next produksi, untuk next pengembangan bisnis. Jadi jangan dipakai semua gitu. Nggak apa-apa diambil, disisihkan, tapi sisanya itu untuk pengembangan bisnis. Jangan dicampur ya uang pribadi sama uang jualannya itu jangan dicampur. Yang sangat krusial Anda punya namanya itu pembukuan. Nah, kalau misalnya software-software untuk pembukuan banyak banget ya. Bisa dicari itu software-software pembukuan yang bisa membantu kita untuk bukan mengatur keuangan bisnis ya itu, tapi untuk di-submit pasti kita harus submit sendiri ya teman-teman ya, nggak ada yang otomatis dari software itu ngambil angka-angka dari kita, itu nggak ada. Jadi tetap kita yang submit dan itu nggak boleh ketinggalan. Jadi kalau misalnya kita mau mulai supaya kita nggak males, pakai buku aja. Oke, saya misalnya hari Senin jualan saya 100.000 misalnya. HPP modal saya misalnya 50.000. Untung saya 50.000. Tulis. Hari Selasa misalnya, oh saya masukan saya 150.000 ya. Tulis aja, ditulis dulu. Dicoba tulis dulu supaya ada kebiasaan untuk pindah buku ke softwarenya. Tetap pindah buku ke softwarenya. Jadi itu kayak pembukuan awal aja di situ ya. Dibuat harus punya satu buku untuk nyatat pemasukan, pengeluaran, profit, dicatat di buku mulai dari kita berproduksi atau berjualan itu mulai kapan yang dicatat. Biasakan ya untuk mencatat itu. Karena kalau enggak kita nggak tahu kita boncos apa enggak nih. Nah, boncos atau rugi gitu. Kita boncos apa enggak nih? Boncos apa untung nih gitu, nggak tahu ya kalau nggak ada itu ya. Nah, walaupun di sini banyak software, banyak aplikasi, tapi kalau misalnya di kitanya nggak punya pembukuan, yang mau dipindahin ke aplikasinya itu apa, yang mau ditulis di situ apa gitu loh, ya tetap kita harus punya namanya itu neraca keuangan, harus tetap punya ya. Gitu ya, Safira ya. Jadi
Jadi nggak boleh males ya, catat ya. Ayo, next pertanyaannya. Dari Sabrina.a.p. Assalamualaikum Kak, mau tanya, apakah faktor genetik juga berpengaruh pada jiwa entrepreneur? Ini pertanyaannya saya baru dapat kali ini ya. Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Jadi genetik itu mungkin 30%, 70%-nya lingkungan. Bisa lingkungan, bisa dari kita sendiri. Nah, ada beberapa tipe teman-teman nih, kalau misalnya ada Kak Fuad di sini ya, suka belajar untuk mengenai tipologi kepribadian ya. Ada namanya yang suka dengan kesendirian ya, namanya introvert ya. Anak-anak introvert itu nggak akan bisa dipengaruhi sama lingkungan. Dia dari dalam dirinya sendiri. Once you want to be entrepreneur, nah itu ada dorongan dari dalam diri sendiri ya. Tapi kalau misalnya lingkungan nih, orang tuanya misalnya, kalau saya nggak bilang genetik ya, lingkungan misalnya orang tuanya memang sudah sering melakukan kegiatan kewirausahaan ya, misalnya punya toko, misalnya sering melakukan bisnis ya, itu pasti anaknya akan melihat juga orang tuanya gitu ya. Jadi lingkungan sih, lebih ke lingkungan dan lebih ke diri kita sendiri. Oke. Ada pertanyaan begini Kak, dari Albani Group. Izin tanya Kak, kenapa sih pengusaha itu rata-rata kaya dan rata-rata pada etnis Cina? Alhamdulillah ya kalau kaya. Nah, ini kalau kaya itu relatif. Nah, tadi yang misalnya nih motivasi di awal teman-teman pengen jadi entrepreneur itu kenapa sih? Oh, saya pengen kaya raya misalnya. Nah, kaya raya itu juga relatif ya, relatif sekali gitu. Dan kalau misalnya ditanya etnis Cina, mayoritas ya. Kenapa? Teman-teman juga ya kalau misalnya nih di wilayahnya teman-teman banyak etnis Tionghoa, nggak apa-apa ya berteman dengan mereka supaya teman-teman juga punya ngambil nih ilmunya, karena berteman tuh boleh dengan siapa saja ya, apalagi yang sukses. Jadi kalau saya lebih fokuskan teman-teman bertemanlah dengan teman-teman yang sudah sukses. Nah, kenapa kalau Tionghoa ini kebanyakan sukses ya, karena mereka ada juga kuncinya ya, mereka disiplin. Yang kedua, mereka juga mau istilahnya mau ngambil resiko besar. Jadi ketika kita mau ngambil resiko besar ya, high risk, high return ya namanya ya. High risk, tinggi resiko, tinggi returnnya. High risk, high return. Nah, kalau pengetahuan saya teman-teman Chinese ini memang mereka mau ngambil resiko besar. Misalnya ya dengan modal besar, mereka mau menanggung rugi. Ya, rugi, oke lah nggak cuan. Nantilah saya cuan ya. Nah, gitu. Nah, kebanyakan kalau misalnya mau starting bisnis, mereka mau nih namanya kalau dalam tanda kutip bakar duit dulu ya. Nah, gitu. Nah, kalau mau nggak kayak gitu? Saya mau deh bakar duit dulu, nanti untungnya entar-entaran aja deh. Yang penting saya cari-cari dulu relasi untuk saya bisnis. Nah, nanti kalau sudah dapat, nah nanti cuannya nanti nih gitu. Itu ya kebanyakannya ya. Iya ya Kak, kalau kita amati banyak banget pedagang-pedagang itu yang ada di Indo, apalagi kalau di pasar-pasar nih Kak, banyak yang Cina-Cina gitu ya. Iya, memang mereka saudagar ya. Kalau di apa namanya etnis Tionghoa ini kan bukan etnis asli Indonesia. Nah, mereka datang ke Indonesia itu memang untuk merantau dan memang untuk cari hidup ya. Istilahnya cari hidup itu ya mereka di sini memang yang bisanya cuma dagang gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, saya boleh bongkar dikit ya. Kalau mereka itu ya I born naked. Saya lahir nggak pakai baju loh, saya nggak punya harta. Ya saya nggak punya harta, saya nggak punya baju nggak apa-apa. Apa yang harus ditakutin? Nah gitu mereka. Jadi berani, mereka mau gitu. Kalau kita mungkin, aduh hello jangan dong gitu ya, masih nanti lah, nggak berani lah gitu ya, mau ngambil resiko terlalu besar. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari SPXFARR Hanif. Mau bertanya nih Kak, apakah faktor lingkungan berpengaruh terhadap bisnis kita? Iya, iya, berpengaruh. Sekarang contohnya PPKM ya. PPKM kalau kita bilang pemerintah ini termasuk di lingkungan. Regulasi adalah lingkungan.
Nah, ketika regulasi itu berubah, bisnis kita juga berubah ya. Gitu. Pasti berpengaruh. Kira-kira apa sih Kak dari Kakak sendiri merekomendasikan apa untuk kita mulai bisnis apa nih di PPKM ini nih? Di masa-masa yang kita hanya di rumah aja, tapi gimana caranya kita bisa hasilin cuan nih pada intinya. Cuan dan profit ya. Nah, ini kalau teman-teman milenial dan Gen Z ya, saya yakin ini teman-teman SMK SMA udah sangat luas dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan hal-hal yang berbau digital. Semua di situ bisa eksplor kemana-mana ya, bisa eksplor kemana-mana asal kita tahu cara menggunakan tools-nya, kita tahu cara menggunakan medianya, kita tahu bagaimana cara mengoptimalisasikan media itu. Contohnya, misalnya nih, kayak kalau sekarang mungkin Facebook, masih ada yang main Facebook nggak ya, teman-teman? Ada. Tapi sedikit. Nah, kalau mau jualan, bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di marketplace, bisa di online shop, bisa di Google Google Ads, ya. Yang penting tahu bagaimana cara jualannya dan pas produknya dengan instrumen-instrumennya ya. Jadi misalnya nih, kalau misalnya Mbak Bunga produknya adalah tangible produk atau produk yang kelihatan ya, bukan jasa. Misalnya jualan baju, misalnya. Cocoknya di mana jualan baju? Ya, nggak mungkin di Google Ads ya, nggak mungkin bikin website karena cuman jualan baju dan itu harus difoto dan segala macam ya. Kalau di Google Ads itu Anda harus bikin blog dan lain sebagainya. Cukup di Instagram, cukup di Facebook, cukup di e-commerce. Tapi cukupnya ini banyak ya. Kalau misalnya kita mau optimize ya, kita mau optimasi. Misalnya di digital marketing gimana supaya bisa mencakup banyak pembeli gitu. Nah, kalau untuk ranah-ranah yang cocok ya pada saat ini itu makanan yang pertama, yang kedua kesehatan, ya, yang ketiga itu yang berbau digital, teman-teman mulailah belajar untuk research atau belajar mendalami digital marketing gitu. Tapi untuk hal-hal lain ya masih kurang ya, misalnya kayak yang dulu kita suka belanja baju, yang dulu kita suka beli sepatu, tas, itu sekarang kurang orang-orang beli ya. Sekarang lebih ke esensial yang dibeli ya. Gitu. Ya hal-hal yang berbau esensial lah. Itu ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari IPM LKSA Aisyah Daung. Bagaimana cara menanamkan kepercayaan pada customer sehingga customer kita tidak kapok dengan hasil produk kita? Nah, ini kalau sudah punya customer itu harus dijaga ya. Jadi pertama-tama yang tadi yang di slide saya itu kita nggak jual namanya produk, kita jual emosi ya teman-teman ya. Misalnya Anda jual mobil nih, kan mobil banyak ya, ada Toyota, ada Daihatsu, ada macam-macam produknya. Kalau misalnya kita sales, beli dong mobil ini yang sekarang tuh Daihatsu Rocky misalnya, beli dong Daihatsu Rocky ini bagus loh, murah gitu. Itu kan jual produk ya. Kalau misalnya, Bu, Pak, ini mobil Rocky ini nyaman sekali. Ibu suka warna apa, Bu? Warna merah ya. Ini Bu, cocok, kita punya produk nih warnanya merah. You sell the emotion-nya. Nah, setelah kita dapat customer, setelah kita dapat klien, setelah dapat pembeli, itu dijaga. Jaganya gimana? Kita harus stay dengan janji-janji kita. Dengan janji-janji kita ke customer. Ada namanya garansi. We guarantee when you buy the product, we guarantee, kita garansi bahwa produk ini kalau rusak atau misalnya ada tidak satisfy makanya itu bisa dibalikin ke kita, nanti kita betulin misalnya gitu. Terus kita juga harus tetap ramah ya, melayani dengan hati gitu loh ya. Jadi supaya customernya itu balik. Sekarang ini kan kompetitor banyak. Nah kalau misalnya kita nggak jual dengan hati, kita nggak jual dengan full attention ya, dengan perhatian penuh ke mereka, itu mereka bisa lari gitu loh.
Jadi yang dijual emosi ya. Bedanya sales sama marketing ya, Bunga ya. Jadi kalau sales it's winning the market, marketing is winning the heart ya. Jangan jadi sales, jadilah marketing. You winning the heart. When you winning the heart, they will buy your product gitu. Jadi kalau kita menang nih, kita menangin hatinya, mereka udah nggak lihat harga. Mungkin Mbak Bunga misalnya jualan baju, terus yang lain temennya juga jual baju, saya beli sama Mbak Bunga. Jadi enak loh dia gitu kalau diajak ngobrol, ini loh yang cocok bajunya yang ini, Bu, misalnya tingginya segini nih, kulitnya sawo matang, misalnya ini warna yang cocok. You winning the heart ya, gitu loh. Beda sama sales. Kalau sales yang misalnya di Facebook, ini beli ini 110 ribuan, 20 ribuan, nah itu sales ya, kayak gitu ya. Yang jual-jual di video live, habis itu tiba-tiba jual baju, jual apa gitu. Nah kita nggak ke sana ya teman-teman ya. Coba winning the heart. Jadi customer kita balik lagi. Itu ya. Oke, Kak Nina. Ini Kak, ada problem di usaha nih ya. Banyak teman-teman yang putus di tengah jalan. Oke, untuk memulai kita bisa, tapi untuk mempertahankan kita susah. Gimana caranya kita bertahan dengan stigma yang stabil? Gimana nih Kak caranya? Mungkin ada, misal nih kita bikin planning perencanaan dan pengadaan untuk bisnis kecil-kecilan kan bisa nih Kak. Kalau menurut Kakak gimana? Bisnis maksudnya gimana? Bisnisnya apa nih? Bisnis apa? Kalau misalnya bisnis yang bersifat produksi atau bisnis yang bersifat stok. Oke, Lalu gimana kita caranya bisa stabil pendapatannya? Soalnya gini Kak, kita sebagai pelajar kita kan pasti mood swing banget kan untuk aku belum posting nih, aku belum update ini nih, aku belum ini nih. Gimana kita cara menanggulanginya? Nah, maksudnya supaya konsisten ya? Iya, supaya konsisten. Gimana nih Kak? Kalau supaya konsisten itu kalau sustainability ya. Kalau misalnya jualan atau misalnya teman-teman start bisnis, pastikan punya tim. Satu tim produksi, satu tim promosi, satu tim marketing. Nah, misalnya 3 orang aja lah ya, bukan satu tim banyak banget nggak. Nah, karena ini saya pengalaman dengan teman-teman UKM, cuma 1 orang nih, dia yang jualan, dia yang promosi, ya, dia yang bikin masukin di Instagram, posting dan lain sebagainya, terus terbengkalai lah produksinya gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya supaya konsisten kita jualan, konsisten kita berpromosi. Kalau misalnya kita belum punya uang untuk meng-hire orang atau kita mau bayar orang, masih kita sendiri, ya dipastikan namanya time management. Nah ya teman-teman, mood swing nggak apa-apa ya, tapi tetap kita bikin supaya mood swing kita itu tetap dijaga gitu. Dijaganya apa? Supaya nggak kebablasan. Misalnya nih, saya setiap jam 8 saya produksi. Saya produksi sampai jam 10. Jam 10 saya harus promosi, posting. Posting misalnya 15 menit. Setelah itu jam 11 saya ngantar-ngantar barang. Nah, kalau bisa jangan semua kita ngerjain ya. Kalau untuk ngantar-ngantar barang ini kan bisa disubkan ya ke Gosen atau kalau di tempat saya sini ada tuh yang untuk seluruh kota Batam misalnya 10.000 ada. Nah, mungkin di tempat teman-teman ada. Kasihkan aja disubkan ke mereka gitu. Jadi ada pihak ketiga untuk membantu kita. Untuk promosi juga kalau kita punya dana lebih yang tadi saya bilang 30% untuk mengembangkan bisnis, 10%-nya masukin ke promosi. Saya nggak sempat, saya nggak ngerti digital marketing, saya nggak ngerti deh itu caranya gimana posting, saya nggak ngerti caranya foto yang Instagramable atau apa ya, nggak bagus, ya udah kasih orang lain yang profesional. Tapi pastikan itu semua manageable. Anda seorang manajer untuk bisnis Anda dan Anda juga bagian produksi. Tapi lambat laun harus diatur. Time management ya, time management. Karena pasti males di diri kita semua itu pasti ada. Tapi itu kalau ditempel jadwalnya setiap hari dibaca, dijadikan satu kebiasaan, itu insya Allah pasti akan jadi satu kebiasaan yang akan terus menerus kita akan terbiasa dengan jadwal itu gitu.
ya. Gitu. Oke. Gitu loh ya. Ini kalau ngomongin bisnis berarti banyak deh. Ya. Terus Sebelumnya saya batuk, soalnya saya sekondisi juga positif COVID, sekarang masih isoman. Jadi mohon maaf kalau sering minum. ya minum sama ini ya, vitamin D ya. Iya. Di mana Mbak Bunga? Bondowoso ya? Saya di Bondowoso. Tapi keluarga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan segera sembuh ya. Jaga kesehatan itu penting. Kalau enggak ya kita pasti terkendala, mau bisnis juga nggak bisa, mau ngapa-ngapain ya nggak bisa. Iya, benar banget. Oke, Kak. Apa sih pentingnya tim bisnis bagi seorang Kak Vina? Ya, kalau saya dulu, saya starting bisnis itu kan memang udah agak telat ya, baru 5 tahun, 2016 ya. Sebelumnya kan memang ini apa namanya, budak korporat ya, kalau sekarang katanya itu. Memang kerja di perusahaan. Baru 5 tahun lalu, memang starting itu saya perlu tim. Kita nggak mikirin semuanya gitu, kita nggak bisa mikirin kita harus jadi marketer, kita nggak bisa harus mikirin kita jadi operasional, kita nggak bisa kita mikirin jadi accounting, nggak bisa. Jadi kita perlu tim yang ngebantuin kita untuk solidkan perusahaan kita dulu gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya cukup dana atau source untuk menyewa atau hire atau punya tim yang dibayar ya, yang fixed income seperti itu, ya teman-teman bisa pakai pihak ketiga. Pihak ketiga itu gini, misalnya nih keuangan itu kan krusial dan penting, ya udah teman-teman kasihkan aja ke orang lain untuk mengerjakan keuangannya. Nah teman-teman mau promosi nggak bisa juga, ya kasihkan aja orang lain untuk itu gitu loh. Bayarnya variable cost ya. Nah bukan fixed cost. Kalau fixed cost itu teman-teman tiap bulan harus bayar uang, harus kasih gaji. Tapi kalau variable cost sesuai keperluan aja gitu. Jadi uangnya tetap masih bisa atau dananya masih bisa diatur gitu. Napasnya masih bisa diatur. Ya, gitu. Penting itu tim itu sangat penting. Oke. Tips keuangan dari Kak Vina nih, mungkin dari laba kita 30% kemana, 10% dana urgent, gimana nih Kak? Kalau gini ya, kalau misalnya starting bisnis itu jangan berpikir untung dulu ya. Nah, BEP aja udah alhamdulillah. Nah, tergantung lagi nih bisnisnya apa. Apakah bisnisnya jasa, apakah bisnisnya produksi, industri, atau bisnisnya di bidang trading. Trading ini ya, dagang ya. Nah, kalau misalnya di bidang jasa, Anda bisa langsung dapat untung. Tapi kalau Anda di bidang industri, itu pasti nggak bisa langsung dapat untung. Nah, itu dihitung dulu BP-nya. Belum bisa nyisih-nyisihin ya. Nah, itu masih dulu kejar untuk dapat break even point-nya dulu. Gitu. Nah, tapi break even point ini juga harus dikalkulasi di awal. Kira-kira kalau sebelum saya mulai bisnis kosmetik misalnya ya. Nah, teman-teman nih misalnya suka ya ke cewek pasti senang ya. Saya mau bisnis kosmetik nih, saya mau bisnis kecantikan ya di bidang kosmetik ya. Ya udah kita pakai pihak ketiga dulu deh ya, maklon ya namanya ya, maklon. Nah, pakailah pihak ketiga ini. Belum tentu kita bisa langsung dapat untung dari situ. Bisa jadi setahun atau 2 tahun. Gitu ya. Tapi tetap disisihkan untuk promosi. Promosi itu memang sebenarnya lebih besar ya, lebih besar porsinya. Promosi itu. Jadi di awal itu memang promosinya harus gede-gedean supaya market ini tahu dulu nih, Mbak Bunga punya kosmetik nih gitu ya, mau launching kosmetik nih. Oh, digeber dulu sampai masuk ke alam bawah sadar kita bahwa oh ada kosmetik produknya Bunga nih gitu. Promosi memang harus dianggarin ya. Gitu. Jadi tergantung apa bisnisnya, dan memang kalau mau disisihkan misalnya sudah jasa nih, udah untung, ya udah 30% harus disisihkan untuk development dari bisnisnya itu sendiri. Gitu. Oke. Iya. Ada pertanyaan dari Adelia, Kak. Kak, bagaimana cara memulai bisnis dengan model jasa?
apa yang pertama kali mesti dilakukan? Jasanya apa? Nah, Adelia jasanya apa? Jasanya apa nih? Kalau boleh tahu. Ya. Atau masih belum punya ya? Belum punya ya? Masih tanya ya apa yang cocok itu? Mungkin. Gimana cara memulai bisnis dengan model jasa? Jasa itu intangible, yang nggak kelihatan, yang kita ngejual ini service ya. Jadi nggak ada HPP-nya. HPP-nya itu paling teman-teman hanya untuk biaya transportasi, biaya pulsa, biaya ini ya, misalnya telepon trans kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya karyawan, ya itu juga harus dianggarkan juga. Makanya saya pengen tahu dulu nih, kalau misalnya ada di pikirannya nih jasa apa nih? Oh, ini copywriting ya. Misalnya jasa tulis Kak, ya ini copywriting ya modalnya cuma kita sendiri, diri kita sendiri ya, diri kita sendiri aja modalnya. Gitu. Ya dimulai untuk mempromosikan diri sendiri. Dimulai mempromosikan diri sendiri ke teman-temannya. Saya punya jasa copywriting. Nah, ini individu berarti. Kalau misalnya nanti ke depannya pengen punya satu tim untuk bikin digital marketing, nah copywriting ini kan support untuk digital marketing. Kalau misalnya kita posting foto, posting produk di Instagram, itu perlu copywriting. Ya, copywritingnya kudu keren. Jadi biar dibaca sama orang. Ya bisa, nggak apa-apa. Nah, itu modalnya sih ya diri kamu sendiri. Dan ikutlah kelas-kelas copywriting. Gitu ya, itu investasi ya, investasi kita supaya kita bisa mulai berbisnis, ya kita harus investasi ke diri kita sendiri kalau jasa. Nah misalnya kayak saya nih ya, bisnisnya memang lebih banyak ke konsultan, lebih banyak konsultasi. Kalau klien-klien saya kan perusahaan-perusahaan ya, jadi gimana caranya supaya mereka yakin dan mereka mau pakai jasa perusahaan kita. Yang pertama testimoni dari klien-klien dipakai kalau sudah jalan. Tapi kalau misalnya awal, ya Anda menjual diri dulu ya, dalam tanda kutip ya. Menjual diri dulu dalam tanda kutip. Saya punya sertifikat. Boleh nih, misalnya saya 1 juta ya. Starting aja. Ke teman, mulai setelah ke teman Anda mulai lagi cari market yang di luar teman. Diri kita kalau jasa. It's about your integrity. Nah, integrity kita yang dijual ya. Kalau jasa itu jangan sampai integrity kita atau kepercayaan orang terhadap kita itu berkurang. Nah, itu kalau itu selesai deh. Kalau service gitu. Oke. Sebenarnya juga kalau di zaman sekarang nih Kak ya, kalau menurut saya pribadi banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa diambil oleh anak-anak muda ya Kak ya. Iya banyak, tapi catatannya harus ini ya, harus sabar ya. Sabar dan nggak boleh patah arang. Karena bisnis itu nggak langsung untung. Di jalan itu pasti kita banyak sekali godaan yang ya capek aja nih nggak dapat uang gitu loh. Ya gini. Kan juga ada cobaannya. Iya. Jadi memang harus sabar dan harus tekun dan harus satu lagi tebal muka, tebal kuping. Tebal muka itu artinya kalau misalnya kita punya produk pasti kita tawarin ke orang. Nah kalau kita malu orangnya sudah punya afirmasi negatif, ini nanti nggak laku, ini nanti aku diketawain. Ya kita harus menanamkan afirmasi positif. My product is the best. Ngecap ya istilahnya. My product is the best. You will buy my product. Kamu nggak akan rugi beli produk saya. Nah memang gitu ya, kalau jualan ya memang harus ngecap ya, namanya itu ngecap nomor 1 ya. Nggak apa-apa. Ya harus begitu. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sabrina AP. Kamu mau tanya, dalam merintis usaha salah susah, tapi bagaimana dengan dalam mempertahankan usaha secara saingan semakin banyak? Gimana nih? Nah, kalau untuk mempertahankan, teman-teman gini, jadi melihat visibility bisnis.
Kalau sekarang misalnya bisnis yang banyak turun itu adalah bisnis pariwisata, ya. Sudah nggak bisa dipertahankan ya teman-teman ya. Nah, itu contoh. Misalnya kita sudah merintis bisnis, tapi di saat seperti ini ya, di saat seperti ini bisnis pariwisata contohnya, itu down. Nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Nah, itu teman-teman harus langsung punya pivot ya. Pivot itu switching bisnis, ganti bisnisnya yang lain. Langsung cepat adaptif dengan apa namanya, dengan kondisi. Mempertahankan boleh, masih dilihat masih nguntungin. Nggak apa-apa dipertahankan ya. Jadi caranya gimana mempertahankan? Kalau misalnya sudah punya customer, jangan lupa dengan customer itu pada ulang tahun mereka. Kanan, kiri. Duduk mana? Oke. Di mana itu? Misalnya untuk Khairul Anam bisa di-mute dulu ya. Khairul Anam. Nah, misalnya nih kalau pertanyaan mempertahankan, selama misalnya bisnisnya itu masih nguntungin, dipertahankan. Caranya gimana mempertahankan? Kalau misalnya sudah punya customer, jangan dilupain ya customer-customernya ya. Say hello, misalnya ada dia ulang tahun, kita tetap ngucapin selamat ulang tahun. Terus seminggu berapa kali kita kirim apa namanya, kita sapa ya, apa kabar Pak, apa kabar Bu, gitu ya. Jadi mereka masih ingat sama kita gitu. Dan jangan lupa untuk tetap mempertahankan servis kita ya. Servis kita tetap harus bagus, harus ada evaluasi ya namanya ya. Nah, untuk evaluasi itu teman-teman harus lakukan secara berkala. Kalau pengen tahu jelek apa buruk sih servis saya, minta feedback dari klien. Saya suka begitu ya. Saya suka gitu. Jadi saya kirim apa namanya, survei, mereka isi. Kira-kira apa kurangnya? Oh, kamu kurang komunikatif nih. Misalnya kok jawabnya lama ya. Nah, itu kita bisa review. Kita kirim kuesioner ke klien. Coba tolong ya diisi kira-kira apa ya yang bisa menjadi konstruktif feedback namanya. Konstruktif feedback atau masukan yang konstruktif kepada perusahaan kami, mohon diisi. Nah, itu di situ setelah teman-teman mendapatkan masukan dari klien, dari customer, udah mulai di-review. Kalau mereka satisfy, mereka puas, boleh dong kasih testimoni. Testimoninya buat apa? Buat guide lagi klien yang baru, gitu. Ya. Nah, gitu supaya saingannya juga kader ya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya klien untuk testimoni, padahal kliennya banyak, tapi lupa nggak survei, lupa nggak kasih kuesioner, lupa nggak bikin testimoni, yang lain ngerasa kamu nggak bisnisnya nggak ada yang beli ya, gitu loh. Ya lumayan ya buat kader-kaderin ini ya, kompetitornya ya. Gitu ya, Sabrina ya. Kalau menurut kakak sendiri nih, kira-kira bagus untuk anak SMA kita menjalani bisnis MLM atau produk-produk lain nih Kak. Contohnya kita ada botol nih kita jual, dengan gimana kita caranya bersaing harga botolnya. Kalau MLM itu yang maksud saya seperti brand-brand kayak Teens, NASA, itu gimana tuh Kak? Kalau misalnya tadi ya MLM itu bukan hal yang nggak bagus ya, bisa juga dikerjakan karena melatih mental untuk bisa ngomong. Kadang nih kalau ada, saya juga sering sih dengar teman-teman saya tuh nggak pintar ngomong ya, gimana saya mau jualan ya. Ya udah kalau misalnya mau saya MLM, atau MLM dulu deh. Itu nanti diajarin ngomong ya. Ngambil aja ilmunya dulu, pintar ngomong, habis itu gimana sistemnya mereka jualan diambil dulu sistemnya. Nah setelah itu tinggal di namanya ATM, amati tiru modifikasi. Nah, jual deh tumblernya atau jual deh produknya. Gitu. Kan kalau MLM kan nggak full time ya, bisa disambi ya, kapan kita ada waktu gitu. Ya. Oke, buat teman-teman semua, siapa yang mau tanya lagi bisa komen di chat.
Kakak gimana nih bisnisnya PPKM ini? Ngefek kakak untuk statistik naik turunnya? Iya, pasti ya. Jadi kalau Akura Indonesia ini kan kita kan lebih ke service ya, ke corporate service. Jadi kalau kita memang marketnya kan dari PMA ya, karena modal asing dari luar. Nah sekarang kan PMA atau orang-orang asing ini kan memang nggak bisa masuk ke Indonesia. Jadi kalau Akura memang punya strateginya gimana ya supaya perusahaan kita tuh tetap jalan, ya tetap bisa jalan gitu loh, tanpa mereka harus datang ke sini, tanpa mereka harus survei dulu pabriknya mau gimana dan lain sebagainya. Kita bisa kasih strategi untuk memberikan servis itu ke mereka gitu. Nah selain itu kita punya produk lain ya, jasa untuk rekrutmen, jasa untuk ekspor impor, jasa untuk ya banyak sih ya, kalau jasanya itu bisa apa ya, bisa dilihat di websitenya Akura ya. Tapi kalau untuk dampaknya pasti ada ya, pasti ada. Nah, ketika berdampak seperti itu, strateginya itu sudah mulai harus dirubah. Jadi kita harus adaptif ya sebagai pebisnis, harus merubah segala sesuatu yang kiranya sudah nggak visible lagi. Gitu. Misalnya mau pivot, boleh pivot. Yang penting nggak ngabisin banyak modal untuk pivot. Gitu ya. Ya pasti ada lah dampaknya ya, tapi harus adaptif. Gitu. Mentalnya harus, kalau pengusaha ya memang harus pinter ya di situ ya. Nggak pinter secara teori, tapi untuk strateginya juga kita harus mulai nih, udah mulai harus putar otak terus. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih mau jadi pengusaha keren. Karena nggak bisa short term, long term. Long term. Sabrina nanya lagi ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Sabrina. Kakak mau tanya, kebanyakan pengusaha besar itu mempunyai usaha lebih dari satu. Saya dengar sih bila salah satu ada minusnya masih bisa ketutup lainnya. Bagaimana caranya bisa fokus dengan banyaknya usaha tersebut? Sistem ya. Nah, jadi sistem. Kalau misalnya teman-teman sudah punya bisnis yang sudah jalan, itu buatlah sistem. Jadi nanti ada autopilot. Kita sebagai manusia itu memang sama Tuhan diberikan banyak sekali kemampuan ya. Tapi kita bisa pinter semua bidang gitu loh. Jadi kalau misalnya kita pinternya di marketing, ya kita harus punya teman-teman yang jago di bidang lain. Misalnya si Sabrina pengen sekarang bisnisnya apa nih misalnya? Apa bisnisnya? Rumah makan misalnya ya. Oh, rumah makan saya udah besar nih. Ya udah saya mau buka bisnis lain deh. Saya mau buka di bidang misalnya travel haji misalnya. Tapi saya nggak ngerti caranya gimana ya mau travel haji. Hire orang, ambil orang ya untuk kembangkan bisnis itu gitu loh. Jadi kita nggak harus tahu segalanya, kita tahu kulit-kulitnya aja. Tapi kita punya sistem ya, namanya sistem. Di situ di sistem itu kita bisa mengkontrol semua bisnis-bisnis kita. Resource ya. Itu emang mereka di pabrik, enggak ya. Mereka kemana-mana ke luar negeri, tapi bisnisnya jalan ya. Terus Ciputra misalnya, Pak Ciputranya sudah meninggal dunia, masih ada perumahannya ya, ya gitu loh. Jadi when you have a system, ketika kita punya sistem in our business, kita ada nggak ada, itu bisnis tetap jalan gitu loh. Nah, kalau pertanyaannya bagaimana apa namanya kalau salah satu minus masih bisa ketutup yang lainnya, iya, itu namanya subsidi silang. Gitu. Jadi don't put your eggs in the one basket ya, Sabrina ya. Jadi jangan taruh kalau kamu di satu basket, di satu keranjang. So when it breaks, it all breaks. Jadi pisahin, misalnya telurnya 2 atau 10 ya 2 keranjang gitu loh. Jadi don't put all your eggs in the one basket. Kalau misalnya satunya pecah, yang satunya ini bisa bantu. Sistem ya. Jadi intinya sistem. Gitu. Sebelumnya kita paling banyak tanya ini. Saya mau tanya ini, saya mau tanya balik, udah punya bisnis belum? Gimana Kak Sabrina? Punya bisnis apa nih Kak? Iya benar banget sih. Kuliner.
Nah, alhamdulillah ya kalau kuliner. Kulinernya apa? Maksudnya apakah catering atau snack atau rumah makan atau frozen food atau apa nih? Saya masih SMA. Nah, oke. Tapi kulinernya apa? Udah jago loh ya, tapi sudah tahu sih pertanyaannya udah super nih. Ini biasa pertanyaan-pertanyaan yang udah mulai bisnis nih kalau yang udah kayak begini nih. Iya, Kak. Oh ini, bisnisnya apa nih, Sabrina? Untuk usahanya itu alhamdulillah kuliner jajanan kayak kue basi sama kue kering gitu. Oh, jadi sudah punya brand belum? Sudah punya ini brand usahanya, nama usahanya? Dan namanya Nana Cake and Cookies. Oh, Nana Cake and Cookies. Di mana ininya apa? Jualannya di mana? Sabrina, jualannya kemana? Dan di mana aja? Jualannya itu lewat online gitu, lewat IG, PU kayak gitu, terus kadang itu lewat sekolah gitu. Oh iya iya, ini kayaknya bisa dibesarin ya kalau ada foto. Ya, Kira-kira bisa dimainin. Oke, kue kering ya berarti ya. Kue kering ini nggak harus lebaran loh ya kalau kue kering itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah pada main ke Batam belum ya? Nah, kalau misalnya ini PPKM udah dibuka, kalau mau ke Singapura sama Malaysia sangat dekat ya. Nah, nanti di sana misalnya teman-teman punya bisnis kuliner, punya bisnis yang tadi ya misalnya packing snack. Nah, itu bisa studi banding nih, studi banding ke Singapura apa ke Malaysia atau ke Thailand, datang di sana lihat yang di sana itu apa. Kuenya tuh lebih enak punya kita loh. Tapi mereka di sana bagusnya dari packagingnya ya, packaging. Nah, nanti mungkin teman dari IPM boleh buka kelas untuk packaging nih. Nah, kalau untuk yang sudah punya bisnis makanan-makanan dikemas, nah itu bisa ikut kelasnya gitu. Oke. Ya. Makasih Nana banyak dan untuk cookies ya. poin lagi. Instagramnya boleh di Nana Cake dan Cookies ya, Kak. Oke, siap. Tapi memang benar banget sih, Kak. Sesuai pengalaman saya pribadi, memang ketika kita membuka cabang bisnis, kita juga butuh dengan banyak tenaga kerja lagi. Soalnya emang fokus untuk kita sebagai pengatur nih, nggak bisa kita mikirin marketing, nggak bisa kita mikirin ini, itu, dan lain-lain sebagainya sih. Iya, benar. Jadi memang harus, kalau misalnya dengan dana terbatas ya bisa buat semua variable cost ya. Semua dibuat variable cost. Itu variable cost itu artinya pada saat kita perlu atau produksi kita lagi tinggi atau kita alokasikan untuk salah satu ini ya, salah satu misalnya nih marketingnya kita lagi butuh tinggi ya udah dipakai. Tapi kalau misalnya kita punya dana yang cukup ya pakai fixed cost nggak apa-apa. Tapi kalau sama saya, kalau masih starting, masih pemula, pakailah variable cost. Tuh. Karena nggak akan memberatkan kita ya nanti ya. Kalau variable cost ya anytime I want, anytime I need, I pay. Kalau saya nggak perlu, saya nggak butuh, saya nggak bayar. Gitu. Itu variable cost. Gimana nih teman-teman, mungkin ada yang dikepoin lagi dari Kak Vina, gimana sih cara memulai bisnis, atau ada pertanyaan-pertanyaan lagi tentang bisnis, putar bisnis yang kalian kepo, bisa nih chat di forum grup chat. Ini kalau boleh tahu teman-teman kebanyakan dari mana ya? Dari wilayah mana aja nih? Wilayah mana aja ya? Ini ada IPM LKSA Asia. Ini ada Albani Group dari Bojonegoro. Ada siapa aja nih, banyak Kak. Jawa Timur ya? Di Jawa Timur sih.
Semangat ya teman-teman di Jawa Timur ya, tetap optimis. Iya benar. Manfaatkan PPKM kalian, geng. Iya, Nggak kalau PPKM itu memang dia harus. satu-satunya pelajar yang seneng akan adanya PPKM. Oh gitu ya, Iya. karena banyak potensi ya. Ya, Potensinya lebih terbuka ya. bener banget. Justru ketika kita buka lagi nih, kita ulas lagi manfaat dan peluangnya dari PPKM ini justru banyak sekali yang bisa dimanfaatkan gitu. Yang bisa kita ambil peluangnya. Iya benar. Memang Bener. harus adaptif ya. Sekarang tuh memang keadaan yang tidak terprediksi gitu. Jadi kita harus bersiap dengan keadaan yang tidak terprediksi. Bersiap-siap dengan itu gitu. Adaptif. Pada saat ada perubahan langsung kita mood-nya langsung berubah. Mood ke perubahan itu gitu. Adaptasi ya. Bener banget. Mudah-mudahan tidak berubah pikiran untuk nggak jadi ini ya, nggak jadi entrepreneur, malah pengen jadi karyawan. Nggak apa-apa ya, jadi karyawan tuh sebenarnya kalau saya boleh share dikit, saya dulu tuh jadi karyawan memang untuk mengambil tips dari perusahaan itu ya, jadi mengambil ilmunya, terus bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa mengambil ini ya, sistemnya ya. Jadi kita lihat, kita amati, lalu kita aplikasikan gitu loh. Walaupun tidak 100% sama. Nah, jadi teman-teman nggak apa-apa nih kalau misalnya mau kerja dulu, jadi karyawan untuk melatih mentalnya dulu, it's okay. Setelah itu baru terjun jadi wirausaha. Iya benar. Kalau boleh sharing-sharing yang lain juga teman-teman yang udah punya bisnis lain. Boleh, mungkin ada yang mau open mic. Tapi nggak tahu kenapa ya, Kak ya. Saya observasi lagi, kenapa anak petani tidak mau jadi seorang petani. Ya kan? Terus abis itu, anak seorang pengusaha, contohlah, Chinese lah, mereka mau jadi pengusaha. Kenapa ketika back di petani, itu dia nggak mau jadi petani, padahal omset petani itu justru lebih besar gitu kalau mereka punya lahan yang besar. Ya nggak sih, Kak? Nah, iya sih sebenarnya sama kayak di Jepang ya. Jepang juga sama kayak gitu. Padahal Jepang itu petaninya ada di satu daerah ya, kalau di sana itu anak-anak mudanya juga nggak mau jadi petani. Mungkin ribet ya, mungkin berpikir bahwa menjadi petani itu susah gitu. Padahal saya aja pengen punya bisnis beras gitu loh, pengen punya bisnis sawah gitu sekarang itu. Karena kalau untuk bisnis sekarang yang visible itu adalah di pangan ya. Nanti teman-teman beberapa tahun ke depan ya, mungkin 5-10 tahun ke depan, ketahanan pangan itu akan sangat penting gitu. Kalau untuk misalnya teman-teman kita Tionghoa, kenapa mereka mau jadi pebisnis? Ya mungkin mereka memang diminta untuk meneruskan bisnis keluarganya, gitu. Untuk diteruskan. Jadi kalau misalnya mereka nggak meneruskan bisnis keluarganya, ya nggak ada yang akan meneruskan, gitu kan? They born to be entrepreneur, gitu. Mereka lahir untuk menjadi pengusaha. Gitu. Iya. Kalau teman-teman di sini kebanyakan punya bisnis apa ya? Yang peserta ada yang punya bisnis mungkin di bidang apa ya, kuliner tadi sudah ya. Ada di bidang industri? Ada yang bidang industri nggak, teman-teman? Atau bisnisnya apa yang sudah pernah dijalani yang boleh sharing juga loh. Saya juga belajar ya dari teman-teman. Jadi kita saling berbagi. Oh, ini ada dari Sulawesi Tengah loh, Kak. Ariska Wah, jauh Aulia. ya. Halo, Sulawesi mana? Sulawesi Tengah, Sulteng. Sulawesi Tengah, jauh banget ya.
Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya ya. Saya belum pernah tuh ke Sulawesi Tengah. Kakak apa nih ke Jatim lagi? Ngomong-ngomong kakak orang ini ya, orang Malang ya. Iya, saya di Malang, cuman sekarang belum bisa kemana-mana ya. Jadi masih di sini. Lebaran kemarin terakhir ke Malang, tapi ya juga kan lagi kondisi banyak penyekatan ya, jadi juga di Malang aja gitu. Nggak kemana. Asli Malang kakak? Iya, masih Malang. Jadi pindah ke Riau kapan kakak? Pindah ke Batam ya. Pindah ke Batam 2004. 2004. Nah, boleh lah ya kalau misalnya ada yang punya waktu, ada yang pengen jalan-jalan ke sini, mungkin mau liburan atau apa nanti ya setelah PPKM, boleh kontak-kontak. Di-share aja tuh nanti email saya boleh. Berangkat kata Kak Syafira. Ya. asalkan transportasinya aman gitu ya Kak ya. Iya, akomodasinya adalah ya. Dia harus banyak jalan-jalan ya, harus banyak jalan-jalan, lihat apa ya yang ada di daerah-daerah lain gitu. Jadi nggak melulu ke luar negeri. Indonesia ini kan juga sangat besar ya, archipelago ya kita ya. Jadi jalan-jalan aja kemana-mana gitu, karena berbeda culture, berbeda potensi, berbeda orang-orangnya gitu ya. Kalau boleh di type nih, saya pengen tahu bisnisnya apa aja nih teman-teman. Boleh dong di chatbot sharing. Boleh dong teman-teman. Kalau yang Albani Group dia di clothing dia, Kak. Clothing ya. Iya di clothing. Clothingnya apa? Clothingnya cetak sendiri, maksudnya jahit sendiri apa ini sablon? Albani Group sharing. Saya pengen tahu juga ya teman-teman bisnisnya apa aja gitu loh. Emang kalau interaksi lebih enak kalau kita offline ya, jadi rame gitu. Ini kalau online ya memang begini sih, malu-malu gitu ya. Kak Faiz juga di clothing kayaknya. Clothing line ya. Kebanyakan clothing line-nya bentuknya seperti apa nih? Pengen tahu. Ayo Mas Faiz muncul. Boleh sharing dong, clothing line-nya bagaimana? Apakah buat sendiri, apakah sablon, atau gimana tuh? Ya Kak Tina, untuk clothing line-nya kayak apa ya? Kita konveksi, kita berdaya. Kebetulan ya di Tulungagung itu ada sentral konveksi di beberapa kecamatan. Jadi dari mulai busana muslim, kemudian kayak pakaian-pakaian dalam, seragam sekolah dan lain sebagainya itu sangat banyak di sini di Tulungagung, di beberapa kecamatan. Dan ada beberapa desa yang memang mayoritas warganya itu penjahit gitu. Nah, dari situ ya kita punya pengalaman dunia desain dan lain sebagainya, mencoba memberdayakan penjahit-penjahit rumahan. Nah, kita yang fokus di marketingnya dan kita memberdayakan penjahit-penjahit rumahan itu untuk kita kasih proyekan seperti itu, Kak. Contohnya kayak gitu. Oke. Yang dilakukan saat ini. Keren ya. Berarti memberdayakan ibu-ibu yang ada di rumah ya untuk produktif ya. Ya. Lalu pemasarannya gimana itu, Mas Faiz? Jualnya kemana maksudnya? Kalau pemasaran lebih fokus di main SEO, Kak. SEO itu search engine optimization pakai website. Ya gimana caranya kalau istilahnya kalau di teknik yang saya lakukan, ketika cari di Google dengan kata kunci tertentu, itu muncul produk kita gitu. Contohnya, misalnya Kak, ini contoh ya, bukan promosi. Ketika diketik baju kerja Tulungagung di Google, yang muncul websitenya punya saya. Nah, itu salah satu strategi marketing yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi pakai juga ada online-nya, gitu, ada offline-nya juga.
Selain SEO apa ininya, apa namanya, pemasarannya lo apa? Pakai IG Ads, IG, dan kamu mau coba di FB Ads juga ini. Masih tahap proses. Yang banyak di situ sih, Kak. Untuk USP-nya apa, Mas Faiz? Uniqueness-nya apa produknya? Gimana, Kak? Keunikan dari produknya apa nih? Keunikan ya. Kalau kita sih rata-rata lebih fokus ke kemeja, Kak. Jadi mungkin yang kita layani itu banyaknya dari perusahaan. Jadi dari Kalimantan, dari Bali gitu, kita lebih ke kemeja kerja gitu, baju-baju kerja safety gitu yang sering kita kerjakan, baju kantor gitu. Jadi lebih fokus ke seragam kerja. Gitu sih, Kak. Untuk kondisi sekarang gimana? Kondisi sekarang masih bagus atau turun nih? Oh iya. Kalau PPKM gini mungkin nggak banyak seperti sebelum-sebelumnya, Kak ya. Ya intinya penjahit pada kerjaan, saya kasih kerjaan itu sudah alhamdulillah. Yang penting alhamdulillahnya tidak putus gitu, Kak. Jadi ketika proyek satu selesai ada lagi seperti itu. Mungkin tidak seramai biasanya seperti itu. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, berarti cocok untuk produknya Mas Faiz. Nah ini kalau misalnya ini teman-teman yang lain misalnya nggak mau punya aset ya, nggak mau punya aset mesin, nggak mau punya aset orang untuk digaji. Nah ini model variable cost-nya kayak gini ya, bisa dicontoh gitu. Dan memang SEO itu memang membantu organically Yeah. untuk marketing teman-teman yang nggak mau bayar Google Ads misalnya, atau memang nanti dulu deh Google Ads ya, pakai SEO aja dulu. Nah, tapi yang memang harus sering-sering bikin blog ya. Ya, banyak artikel, bikin ya, blog gitu. Ya, itu sangat membantu dan itu keren banget. Serius ya, bisa dicontoh ya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi jangan berpikir, aduh saya nggak punya duit, nggak punya modal. Nah ini bisa mulai ya kayak gitu dari pertama bercop-cop dulu deh. Mungkin kalau misalnya jual kemeja kayak gini kan kita bisa tulis aja dulu di website kita. Kita jual baju kerja, kita jual macam-macam fabric produk gitu ya. Nah nanti kalau misalnya pas ada yang pesan, udah mulai gitu. Udah mulai misalnya DP dulu deh buat kita untuk operasional gitu ya. Gitu. Jadi nggak semua melulu tentang I don't have any capital, saya nggak punya investasi, saya nggak punya dana untuk running bisnis. Itu belakangan ya teman-teman ya. Mana lagi ya yang mau sharing ya? Mungkin sudah, Kak, udah jam 21.30. Oh iya bener. Iya, nggak kerasa sekali ya. Ini nih sebentar. Ada satu lagi. Terakhir ya teman-teman ya. Izin sharing, Alhamdulillah untuk saat ini kami sedang menjalankan bisnis di bidang penjualan air mineral sebagai distributor Kimas dan di bidang catering dengan brand warung santri. Keren. Ini lokasinya? Lokasinya di mana, Kak? IPM LKSA Asia. Oh berarti berada di wilayah Pondok ya? Mungkin nggak. Oke, ini juga nggak apa-apa ya. Pasti masih diperlukan ya. Minum dan makan itu pasti masih diperlukan sekarang. Oh di Malang. Oke, Malang dekat rumah saya dong ya. Iya benar. Kalau saya ke Malang saya mampir ya. Untuk penutupan nih Kak, mungkin Kakak ada keynote speaker untuk diskusi pada malam ini. Closing statement. Sebenarnya sih, ya, jadi untuk teman-teman pemula, mulailah dulu dari hal kecil. Jadi semua itu starting dari kecil ya. Dari kecil apa yang Anda inginkan untuk usaha itu mulailah untuk dikonsep. Setelah dikonsep nggak usah terlalu lama berpikir, sedikit saja riset, sedikit saja pendataan, lalu eksekusi. Sudah, itu aja. Jadi you can do it. Kalau misalnya saya bisa, Mbak Bunga bisa, Mas Faiz bisa, pasti teman-teman juga bisa. Gitu. Mbak Vira bisa, ya kan? Pasti semua bisa. Semua pasti bisa kalau kita niat dan kita punya keinginan
ini ya, yang kuat ya. Keinginan harus kuat ya. Itu aja sih closing statement saya. Oke, terima kasih Mbak Kak Vina. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sama-sama belajar ya teman-teman ya. Terima kasih banyak Kak Vina atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah stay tune sampai jam 21.32 sudah dengarkan diskusi pada malam ini yang cukup sangat luar biasa. Malam-malam bahas cuan. Oke. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf juga buat Kak Vina, mungkin saya kurang berkenan di Kak Vina. Mohon maaf juga buat teman-teman, mungkin gak pas cara membawa saya. Nun, wal qalami wa turun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman,